Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari-Mu Tuhan, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Ketika hati kami memiliki kelemah lembutan, kami tahu dan kami mau untuk selalu diproses, dibentuk oleh Tuhan. Ketika kami memiliki kerendahan hati, kami percaya kami dapat diubahkan. Karena ketinggian hati dan kesombongan membuat kami tidak dapat menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini, dalam doa fajar ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan kami mohon Tuhan berbicara bagi setiap kami pagi ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus meneguhkan hati kami dalam firman. Kami boleh terus belajar dan belajar, agar hidup kami menjadi berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, jadikan hamba-Mu alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom, Pak. Terima kasih buat Bapak Ketua STT, Pak Pendeta Adolf, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagian firman pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25 hingga yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 hingga yang ke-27. Sudah menemukan, silakan mengikuti, saya akan bacakan. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 hingga yang ke-27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat 27 saya ulangi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam beberapa hal kita sering mendengar istilah kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan tugas dan pekerjaan tersebut, serta didukung oleh sikap yang menjadi kepribadian atau karakter dari orang yang melaksanakannya. Nah, karena itu kita melihat ada 3 unsur dalam kompetensi itu, saudara. Yang pertama adalah pengetahuan atau intelijensi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan atau pengalaman. Dan yang ketiga adalah kepribadian atau karakter. Nah, dalam sebuah buku karangan Willy Susilo berjudul Membangun Karakter Unggul, di dalamnya tertulis bahwa para pakar pengembangan diri menyebut dari ketiga unsur yang saya sampaikan tadi, pengetahuan, kemudian kedua keterampilan dan pengalaman, serta ketiga kepribadian atau karakter. Ternyata, saudara, kepribadian atau karakter itu memberikan kontribusi sebesar 85% dari sebuah keberhasilan dari seseorang. Sedangkan sisanya yang 15% itu adalah kecerdasan intelektual dan keterampilan. Nah, saudara yang kekasih, demikian juga dalam dunia pelayanan. Kompetensi pelayan Tuhan merupakan sesuatu yang penting yang harus dipersiapkan oleh seseorang ketika mau masuk dalam tugas pelayanan. Hal ini tentunya tidak mengabaikan kehadiran Roh Kudus
dalam panggilan pelayanan kita. Tetapi harus kita akui juga bahwa ada bagian yang harus kita lakukan. Tentunya tetap dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Memang masing-masing kita dipanggil melayani Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Pengetahuan dan keterampilan diperlukan dalam sebuah pelayanan. Dan saya percaya kita semua setuju tentang hal itu. Itu sebabnya mengikuti pendidikan formal dan non-formal menjadi salah satu cara yang terbaik. Sama seperti yang selama ini adik-adik mahasiswa mengikuti sekolah teologi ya. Tetapi ada satu hal yang tidak kalah penting dan ini justru seperti yang saya sampaikan tadi menjadi sangat penting bagi kita ketika kita sudah terjun dalam dunia pelayanan. Yaitu apa? Kepribadian atau karakter. Karena itu tema khotbah saya pagi hari ini adalah pentingnya karakter dalam sebuah pelayanan. Karakter ini merupakan suatu pembawaan individu, ya. Itu terdiri dari sifat, kemudian kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi itu tidak serta-merta, saudara. Terjadi melalui suatu proses pembelajaran yang terus-menerus sepanjang hidup. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus berbicara mengenai syarat-syarat yang harus diikuti oleh seseorang ketika mau menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya kita sudah tahu 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 dan Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Apa yang disampaikan di sana hampir semua mengandung standar moral yang harus dimiliki oleh seseorang untuk membentuk karakternya menjadi seorang pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu saudara bahwa sebelum menjadi rasul, Paulus sudah dididik dengan teliti tentang ilmu hukum di bawah pimpinan Gamaliel, seorang guru besar dan ahli Taurat pada zaman itu. Dalam hal pengetahuan dia sangat hebat. Tetapi dia juga memiliki karakter yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat membenci jemaat Tuhan, bahkan berusaha untuk membunuh mereka. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Dalam kasih karunia Tuhan, Paulus tidak mau harus berusaha untuk memperbaiki karakternya. Yang mungkin selama ini dianggap benar, padahal salah. Supaya apa saudara? Supaya sesuai dengan panggilan yang dia terima dari Tuhan. Karena itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat yang kita baca tadi, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya percaya Paulus adalah seorang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Tetapi dia juga sadar bahwa ada bagian yang harus dia kerjakan sendiri. Ketika dia harus berhadapan dengan orang lain, mau tidak mau dia harus melatih kesabarannya. Dia harus berlatih menguasai emosinya yang mungkin sebelumnya meledak-ledak. Dia harus berlatih bagaimana memahami orang lain dan tidak egois. Dia juga harus berlatih merendahkan hati dan tidak tinggi hati. Dia harus berlatih untuk mengasihi orang lain. Dia harus berlatih untuk mengakui bahwa orang lain memiliki kelebihan dari saya. Dan dia juga harus berbesar hati untuk menerima apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya. Dan itu semua akan membentuk karakternya, sudah. Karakter Paulus. Sehingga menjadi sesuai dengan tugas dan panggilan yang akan dan sedang dia kerjakan. Dan itulah harga yang harus dia bayar. Saudara yang kekasih, dalam kitab Daniel, dikisahkan tentang seorang raja bernama Nebukadnezar yang memerintahkan untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari kaum bangsawan dan keturunan raja untuk dipekerjakan di istana raja. Dalam Daniel 1 ayat 4-5 dikatakan persyaratannya harus dipenuhi oleh mereka. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, mengerti tentang ilmu,
cakap untuk bekerja dalam istana. Dan mereka juga harus diajarkan untuk tahu berbahasa Kasdim. Nah, mereka dididik selama 3 tahun, saudara. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Daniel dan ketiga sahabatnya termasuk orang-orang yang terpilih itu. Mereka terpilih karena mereka memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu. Tetapi mereka tetap harus dididik selama 3 tahun. Namun ada beberapa hal terjadi dalam kehidupan mereka sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi kepribadian mereka. Dalam pasal 1 kita bisa lihat beberapa hal yang dilakukan untuk mengindoktrinasi Daniel. Yang pertama, mengganti nama mereka dari nama bahasa Ibrani menjadi nama-nama dalam bahasa Kasdim. Saudara, bagi orang Ibrani itu nama sangat penting, sebuah identitas yang sangat penting. Karena itu berisi harapan, doa, pernyataan, ataupun sebuah keyakinan. Dan bahkan sering itu terkait dengan keyakinan tentang Allah mereka. Tetapi diganti, saudara. Diganti identitas mereka untuk menghilangkan rasa nasionalisme mereka. Bahkan nama-nama mereka diganti dengan nama-nama yang terkait dengan dewa-dewa bangsa Babel. Mereka harus belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Karena itu mereka harus sekolah selama 3 tahun. Dan saya percaya ketika mereka dalam pendidikan itu ada banyak hal yang harus mereka pelajari. Ekonomi, pertahanan, dan kemiliteran. Nah, saudara yang kekasih, apakah itu semua mempengaruhi kepribadian dan karakter dari Daniel dan teman-teman? Ternyata tidak. Karena mereka memiliki dasar iman yang kuat sebagai buah dari nilai-nilai moral yang selama ini mereka terima. Mereka sadar betul bahwa orang-orang Israel dan mereka sendiri ditawan bukan karena kekuatan dari Babel, bukan karena kekuatan militer dari Babel, tetapi karena Allah yang berkuasa untuk menyerahkan Yerusalem kepada bangsa Babel. Inilah yang memberikan kekuatan dan keberanian kepada Daniel untuk apa, saudara? Dia menghadapi godaan dan tekanan dari kerajaan Babel. Dalam Daniel 1 ayat 8 disebutkan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, kita ambil sebuah contoh yang lain. Jadi peringatan bagi kita yang bisa belajar dari seorang sosok yang bernama Musa. Musa terkenal sebagai seseorang yang memiliki karakter yang lemah lembut. Namun dalam perjalanan hidupnya sebagai pemimpin sebuah bangsa yang besar, dan katakanlah kita sebutkan juga sebagai seorang pemimpin jemaat yang sangat besar. Musa yang berhati lembut itu harus berhadapan dengan orang Israel yang memiliki karakter yang keras dan susah diatur. Selama memimpin umat Israel, sangat mungkin Musa mengalami hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Dan pasti sedikit banyak itu mempengaruhi karakter Musa. Ketika dia membunuh orang Mesir untuk membela orang Israel. Tapi kemudian itu dianggap sebuah kejahatan oleh bangsanya sendiri. Ketika bangsa Israel di tepi laut Teberau dan dikejar oleh tentara Mesir. Mereka bersungut-sungut dan memojokkan Musa. Saat di padang gurun, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun untuk minta roti. Dan Tuhan memberi mana. Orang Israel membuat patung anak lembu emas. Dan Musa harus pasang badan di hadapan Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel. Sadar atau tidak, saudara, semua itu mempengaruhi kepribadiannya. Hatinya menjadi pahit dan karena itu Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mazmur 106 ayat 32 dan 33 berkata, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara yang kekasih, Musa adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia diberikan karunia yang luar biasa. Tetapi dia juga harus berusaha untuk menjaga hidupnya. Dia tidak bisa seperti robot yang hanya diam saja apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dia harus melatih kepribadiannya.
Bagaimana harus menghadapi orang Israel yang keras tengkuk itu. Sesungguhnya saudara, Musa tidak bermasalah dengan Tuhan. Dia bermasalah dengan karakter kehidupan orang-orang Israel. Tetapi justru karena dia bermasalah dengan orang Israel, pada akhirnya dia menjadi bermasalah juga dengan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat betapa, saudara, betapa kepribadian atau karakter itu menjadi begitu penting ketika melayani Tuhan. Dan ini menjadi sebuah proses yang terus-menerus. Kita harus belajar setiap hari. Kita harus berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin karakternya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda, dan itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap kita bagaimana kita membentuk karakter kehidupan kita. Dan itu tidak bisa dihindari, saudara. Apalagi ketika kita ada dalam sebuah pelayanan. Kecuali kita bertapa di sebuah tempat yang sepi, sunyi, tidak ada orang lain. Kita hanya berhadapan dengan Tuhan. Tetapi sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat, makhluk sosial, kita pasti berhadapan dengan orang-orang lain. Dan itulah yang akan mempengaruhi karakter kita. Karena memang karakter ini terbentuk dari hubungan dengan orang, baik dimulai dari keluarga, dalam bergereja, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat. Semua hal itu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan karakter dari seseorang. Saudara yang kekasih, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, kita baca dari Matius 9 ayat 1. Matius 9 ayat 1. Matius 9 ayat 17. Ya, Matius 9 ayat 17 berkata demikian. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara yang kekasih, ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul. Mana yang lebih penting bagi kita? Karunia atau karakter? Sekali lagi, ada sebuah pertanyaan mungkin bagi kita semua. Mana yang bagi kita lebih penting? Karunia atau karakter? Keduanya memang sama penting, saudara. Sebab kalau tidak penting, Tuhan tentu tidak akan mengaruniakan untuk memperlengkapi seseorang atau gerejanya. Tapi saya bisa mengajak pagi hari ini kita untuk mengingat bahwa mari kita membangun pelayanan kita bukan di atas karunia. Tetapi baiklah kita membangun pelayanan kita di atas karakter. Karena karakterlah yang menopang karunia. Ibarat sebuah bangunan, karakter itu adalah pondasinya. Sedangkan karunia adalah menaranya. Karena karunia yang besar, tetapi tanpa sebuah karakter yang kuat, pasti hancur. Saudara, karunia itu ibarat anggur yang baru. Sedangkan karakter itu ibarat sebuah kantong. Karunia yang besar akan menjadi sia-sia, saudara, kalau tidak ditopang oleh karakter yang kuat. Seperti anggur yang baru akan menjadi sia-sia ketika dimasukkan ke dalam kantong yang tua. Karena itu karunia yang besar juga akan menjadi sia-sia kalau tidak ditopang oleh karakter yang kuat. Namun sayang sekali, saudara yang kekasih, ada banyak orang lebih mementingkan untuk mengejar karunia-karunia. Tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan karakternya agar menjadi kuat untuk menopang karunia-karunia itu. Akibatnya apa, saudara? Karunia yang diberikan Tuhan tidak digunakan untuk pelebaran kerajaan sorga. Tidak digunakan untuk memberitakan Injil. Tidak dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini.
tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan itu bisa kita temui banyak tempat. Saudara yang kekasih, sebagai hamba-hamba Tuhan, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, baik kita sebagai dosen, gembala, pengerja, pendeta, evangelis, maupun sebagai mahasiswa teologi yang seperti adik-adik mahasiswa teologi STT Katarus yang dipersiapkan menjadi calon-calon hamba Tuhan. Kita pasti akan berhadapan dengan jemaat ataupun sesama hamba Tuhan dengan aneka ragam kepribadian, dengan aneka ragam karakter yang dimiliki oleh orang-orang. Nah, dalam kasih karunia Allah, marilah saudara, kita terus berusaha untuk memperbaiki karakter kita sebagai sebuah pondasi yang kuat bagi kita di atas dasar Yesus Kristus sebagai kepala gereja, agar rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita dan kita boleh menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan panggilan kudusnya Tuhan untuk kita masing-masing. Betapa pentingnya karakter dalam pelayanan. Dan biarlah Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita dalam kita membentuk karakter untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, kita berdoa dulu mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kau menuntun kami Tuhan supaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mahasiswa, para dosen, supaya mengutamakan, memprioritaskan karakter dalam kehidupan kami. Karena dengan karakter itu kami dapat berkarya, karena dengan karakter itu kami boleh menjadi berkat, karena dengan karakter itu kami akan berdampak baik di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami, apa yang sudah kami miliki, baik karunia-karunia di dalam pelayanan yang Tuhan berikan oleh karena anugerah-Mu kepada kami bersyukur atas itu semuanya. Tetapi hal yang utama yang kami kerjakan, kami lakukan yang bisa dirasakan oleh orang lain atau orang-orang yang kami layani adalah tingkah laku kami, sikap kami, tindakan kami, perbuatan kami, kepribadian kami. Karena Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan, melakukan itu semuanya, supaya kehadiran kami dimanapun kami berada memberkati orang lain, menguatkan orang lain, motivasi orang lain, tidak menjadi batu sandungan, bahkan tidak disukai oleh orang lain. Bahkan kami dibenci oleh orang lain, tetapi kami disukai, dirindukan oleh orang lain, karena ada karakter yang ada pada kami, yaitu karakter Kristus yang lemah lembut, yang rendah hati, dan terus kami dapat mengendalikan diri kami, menguasai diri kami. Biarlah kami Tuhan terus-menerus mengerjakan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu, Pak Ilan Bino yang sudah menyampaikan firman Tuhan, diberkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan usaha, dan setiap apa yang dikerjakan buatlah semua berhasil ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Amin. Baik, makasih Pak Ilan. Sekiranya ada kesibukan atau harus berangkat, boleh nggak apa-apa mundur dari Zoom ini. Ya, kami akan melanjutkan selesai untuk doa sapa Pak ya. Makasih Pak, Tuhan berkati Pak. Oh. Ya. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.